hari ini tepat 1 minggu kami berada di Palembang. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu Minggu kami selalu keluar buat belanja atau main gitu ya. Dan ini kami sedang belanja mingguan di supermarket yang katanya kalau orang Palembang itu supermarketnya itu paling lengkap. Dan memang sih ya, ini menurut aku lengkap banget, dari mulai buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan daun kari ini yang pengen banget aku beli, ini tuh ada di sini. Dan aku bener-bener sih untuk di sini bener-bener surganya emak-emak deh kayaknya nih, karena tempat supermarketnya tuh super lengkap banget, dari mulai ada Japanese, ada Korean, ada pokoknya semuanya ada. Produk impor tuh juga ada semua kayaknya di sini. Nah, ini aku juga lagi beri shirataki, mie shirataki sama beras shirataki, karena kami lagi berusaha untuk menjalani hidup sehat. Ya, meskipun memang untuk olahraganya belum kami mulai, tapi setidaknya untuk makanan-makanannya ya dimulai dengan hal-hal yang sehat gitu ya. Meskipun memang tidak semua makanan yang kami makan itu sehat, tetap ada minyak-minyaknya, tapi seenggaknya bisa dikurangi gitu. Nah, aku juga mau share kegiatan rutinitas pagi aku. Di sini aku biasanya membuat sarapan pagi dan juga bekal buat suami ke kantor. Dan kami memang memutuskan untuk masak sendiri setiap pagi dan juga malam, karena kami untuk makan itu hanya 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan untuk persiapan bekal suami itu maksimal aku harus beres semuanya sebelum jam 8:30, karena suami aku berangkatnya sekitar jam 8 atau 8:30. Jadi masaknya mendingan yang simple, kalau misalkan yang ribet pun harus dipersiapkan dari malamnya ya. Kayak motong-motongin sayur atau bawang. Nah, ini untuk menu hari ini aku mau bikin oseng cumi asin. Jadi untuk oseng cumi asinnya itu aku buat pakai cabai hijau, tomat hijau, dan juga lain-lainnya ya gitu. Dan ini karena untuk pagi-pagi nih aku resep simple aja sih. Hari ini aku mau bikin oseng cumi sambal hijau, tapi bukan diulek sambalnya, tapi ditumis gitu. Nah, kalau misalkan biasanya cumi asin ini suami aku memang gak suka di aneh-aneh, sama kayak dikasih saus tiram, kecap asin, itu gak suka. Jadi maunya yang original sekali, pakai bawang merah, bawang putih iris juga, terus kayak cabai hijau, cabai merah atau cabai rawit, terus pakai tomat dan pakai gula, garam, lada putih aja tuh itu udah cukup sih gitu. Jadi aku di sini untuk masakan yang tradisional banget, aku nggak mau kasih apa-apa, cuman bumbu-bumbu itu aja. Nah, aku mau cerita dikit ya guys. Jadi karena suami aku itu pindah ke Palembang minggu kemarin, memang aku itu baru pindahan dari Lampung ke Palembang. Karena di sini itu memang untuk biaya masak dan sebagainya, maksudnya tuh kayak biaya belanja itu kan pasti lebih tinggi ya dari segi harganya. Jadi aku berusaha buat menghemat nih dengan memasak setiap hari. Jadi untuk sebelumnya kalau misalkan di Lampung biasanya kami ada catering harian gitu, karena memang pas waktu di Lampung kan aku juga sambil usaha, jadi kalau misalkan untuk masak itu nggak keburu gitu. Jadi biasanya kami catering yang harian aja, tapi itu tetap murah sih kalau misalkan di Lampung ya. Dan karena memang di Palembang ini harga-harganya lumayan gitu ya. Nah, kami memutuskan untuk ya setiap hari sih masak gitu ya, diusahakan untuk masak bekal gitu.
Dan kebetulan memang aku juga belum mulai untuk usaha atau menjalankan bisnis aku lagi, karena aku lagi mikir-mikir juga ini aku mau lanjutin atau beralih ke bisnis lain atau usaha lain gitu. Karena aku berpikirnya untuk yang kemarin usaha aku kayak sovel gitu ya, itu rame banget sih di Lampung, dan aku melihat antusias di sini sih sepertinya akan berkurang gitu, karena katanya kalau misalkan orang Palembang itu sukanya yang asin-asin. Jadi aku mulai berpikir apa aku beralih ke usahanya yang asin-asin gitu, apa tetap ngejalanin yang kemarin ya. Nah aku masih bingung banget, jadi aku lagi mikir juga, sekaligus juga lagi beres-beres juga. Aduh, aku kasihkan ngobrol. Jadi ini untuk si cumi asinnya itu udah jadi ya. Untuk bahan-bahannya cuman itu aja, kayak ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabe. Terus aku tambahin pete sih gitu, dan juga daun jeruk. Ini rasanya sedap banget. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mau yang tumis-tumis gitu, menurut aku sih emang beneran yang original aja. Oke, nah selanjutnya ini aku lagi nyiapin sarapan pagi. Jadi aku sarapan paginya yang simple aja untuk kali ini. Aku masih ada Koko Crunch. Di sini biasanya untuk Koko Crunch aku tambahin susu ultra. Susu ultranya yang putih, jadi kalau misalkan bercampur dengan Koko Crunch yang coklat itu pas banget. Dulu aku gak suka banget ya waktu kecil kayak susu putih gitu dicampur dengan Koko Crunch yang seperti ini, tapi sudah mulai dewasa aku suka sekali dengan susu putih. Nah sambil aku istirahat, aku makan si Koko Crunch ini sambil mengisi perut aja gitu sebelum aku menyiapkan bekal yang lain. Dan memang untuk morning routine ini aku kerjain sampai jam 8:30 atau jam 8-an gitu, karena suami aku harus berangkat sekitar jam 8-an sih. Jadi semua bekal itu harus siap sebelum jam 8:30 gitu maksudnya. Nah ini karena tadi ngerasa cumi asinnya itu kurang ada pelengkap gitu ya, jadi aku tambahin si tempe goreng. Dan ini tempenya itu udah aku simpen selama seminggu dan ini tetap bagus loh. Kalau misalkan teman-teman mau tahu ya gimana cara menyimpan tempe, nanti aku kasih tahu di vlog-vlog selanjutnya ya. Kalau misalkan aku lagi mau bikin video food preparation, karena memang untuk tempe ini kan memang agak riskan ya, karena kan fermentasi gitu, jadi harus penempatannya itu harus bener-bener gitu, karena kan memang riskan dengan bakterinya gitu ya gengs. Nah ini aku tambahin dengan bumbu racik sajiku, boleh apa aja. Yang ini rasa ayam goreng, ayam bumbu kuning kalasan gitu, jadi boleh pakai yang bumbu tempe, boleh apa aja sih, tapi kali ini aku mau yang simple aja. Jadi aku celupin aja si tempenya itu ke air yang sudah dibumbui sama bumbu racik gitu, dan aku goreng aja gitu. Biasanya sih aku kalau misalkan untuk buat diet ya, ini biasanya pakai air fryer, tapi karena nanggung aja gitu ya, si cuminya udah pakai minyak goreng, ya udah si tempenya juga pakai minyak goreng. Dan untuk next aja sih, biasanya kalau misalkan untuk diet itu bagus pakai air fryer karena nggak pakai minyak. Nah selain itu juga aku kasih buah-buahan kayak semangka dan juga mangga, terus juga buah naga. Jadi aku berharapnya ini dimakannya pas pagi-pagi ya, dan ternyata untuk
makannya itu katanya harus siang dan itu harus di kantin gitu, nggak boleh sambil kerja sambil makan. Jadinya untuk menu yang buah ini aku stop aja sampai sini, bekal untuk buah-buahannya, karena kalau misalkan nanti pakai buah terus ditutup gitu, dan kalau misalkan sampai lama sampai siang itu nanti si buahnya itu akan kerasa asem gitu, jadi memang tidak fresh dan agak sedikit meleot gitu loh, jadi gak enak lah kalau misalkan dimakan. Jadinya untuk bekal hari ini buahnya cukup hari ini aja, nggak buat besok-besok lagi gitu. Nah ini biasanya aku simpenin ke wadah aja. Tapi kalau misalkan memang mau dimakan pagi-pagi ya, kan ini pagi nih sekitar jam 8. Nah kalau misalkan mau dimakan tuh maksimal tuh kayak 2 jam gitu. Jadi biar rasanya tuh tetap sama gitu dengan siang sebelum kita makan. Dan biasanya sih aku pakai wadah yang kecil aja gitu ya, jadi pas untuk semua buah-buahannya tinggal dilok aja. Dan ini aku lagi nyiapin makanan yang akan dibawa oleh suami aku. Di sini ada cumi yang udah aku masak, dan juga ini ada tempe yang tadi aku goreng. Nah aku sengaja ini si petenya nggak terlalu banyak ya, karena kan takutnya doi muka masker dan malah jadi bau gitu ya. Jadi aku pakai si petenya tuh dikit aja. Nah ini aku juga tambahin si tempe-tempenya gitu, jadi pas waktu dimakan tuh ada pendampingnya gitu. Nah ini bekalnya sudah siap, tinggal dibungkus aja. Dan untuk vlog kali ini aku cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like dan juga tentunya untuk subscribe channel ini ya. Sampai jumpa.